Salwa Zarhane tumbuh di kota kecil bernama Fes El Jadid, Maroko kota tua, dengan lorong-lorong sempit dan suara azan yang membelah waktu 5 kali sehari. Lahir sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dalam keluarga kelas menengah religius. Ia dibesarkan dengan pengajaran Al-Quran dan hadis sejak dini. Ibunya seorang guru madrasah. Ayahnya pensiunan PNS yang aktif di komunitas masjid. Dari kecil, Salwa diajarkan bahwa menjadi perempuan berarti menjaga kehormatan, menutup aurat, taat pada ayah, dan kelak pada suami. Islam bukan hanya agama, melainkan sistem hidup total yang tidak boleh dipertanyakan. Segalanya mulai berubah ketika Salwa diterima di Universitas Muhammad V, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Disinilah, untuk pertama kalinya, ia mengenal metodologi ilmiah dalam membaca teks-teks keagamaan. Seorang dosen tamu dari Perancis memperkenalkan pendekatan historis terhadap Quran dan hadis. Siapa yang menulisnya, dalam konteks politik apa, dan bagaimana otoritas keagamaan terbentuk pasca wafatnya Nabi. Kuliah itu mengguncangnya. Selama ini ia percaya bahwa semua hadis sahih adalah suara Nabi. Tapi kini ia mulai bertanya, siapa perawi hadis itu? Apa motif politik? Atau sosial di balik riwayat-riwayat yang diklaim sahih? Yang paling mengejutkan Salwa bukanlah keraguan terhadap sejarah, melainkan kenyataan pahit bahwa hampir semua hadis sahih memosisikan perempuan sebagai warga kelas 2. Ia membaca riwayat yang mengatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan agama, bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, bahwa seorang istri tidak boleh menolak suami, meski tanpa keinginan, bahwa kesaksian perempuan bernilai setengah laki-laki. Ia bertanya pada dosennya, apakah ini ajaran Tuhan atau warisan masyarakat patriarkal yang membungkus diri dengan jubah agama? Ia mencoba mencari tafsir-tafsir alternatif karya Aminah Wadud, Fatemah Mernisi, dan Nasr Abu Zaid yang mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat Quran secara kontekstual dan egaliter. Namun, Salwa menyadari sesuatu, bahwa bahkan dalam narasi yang paling progresif pun, teks-teks asli tetap menyimpan masalah yang tak bisa dihapus hanya dengan tafsir. Saya lelah berkelit dan membungkus luka dengan kata-kata indah, tulisnya dalam catatan harian. Saya tak ingin lagi membela ayat-ayat yang menganggap saya separuh manusia. Krisis imannya mencapai puncak ketika ia membaca sebuah hadis dari Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun dan menggaulinya saat 9 tahun. Ia duduk terpaku malam itu, sendirian di kamar kos. Ia menangis, bukan karena kehilangan iman, tapi karena merasa dikhianati oleh keyakinan yang ia pegang sejak kecil. Jika ini benar, tulisnya, maka aku tak bisa lagi membedakan antara kesalehan dan kekejaman. Tidak hanya dalam teks. Diskriminasi itu ia rasakan langsung di lingkungan kampus dan sosialnya. Ketika ia aktif di organisasi keislaman, pendapatnya kerap disepelekan hanya karena ia perempuan. Ketika ia berpendapat kritis soal hadis, seorang mahasiswa senior menyindirnya, perempuan tidak layak bicara soal syariat. Tugasmu taat saja. Bahkan, saat ia memakai jeans dan melepas jilbab di lingkungan asrama, ia disudutkan, dikucilkan, dan dicaci sebagai wanita hina. Itu membuatnya sadar. Agama ini bukan hanya soal keimanan pribadi, tapi juga alat kontrol sosial yang menindas tubuh dan suara perempuan. Salwa tidak langsung murtad. Ia melewati masa sunyi, tidak salat, tapi masih membaca Quran. Tidak puasa, tapi tetap merasa bersalah. Namun pelan-pelan, rasa bersalah itu berubah menjadi kebebasan. Ia mulai membaca filsafat eksistensialis, sains, dan sastra feminis. Ia mulai merasa bahwa Tuhan, jika ada, tidak mungkin membenci perempuan. Aku tak bisa lagi mencintai Tuhan yang harus kubela dengan mengorbankan diriku sendiri. Tulisnya dalam jurnalnya. 3 tahun setelah pergolakan batin itu, Salwa memberanikan diri menyatakan kepada teman dekatnya, aku bukan muslimah lagi. Temannya terpaku. Dalam seminggu, kabar itu menyebar. Keluarganya marah. Ayahnya mengusirnya dari rumah.
Ibunya hanya menangis dan berkata, "Kau bukan lagi anakku." Ia merasa kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, komunitas, tapi ia merasa mendapatkan satu hal, yaitu kejujuran. Salwa kini tinggal di Lyon, Prancis, bekerja sebagai peneliti independen dan penulis. Ia aktif menulis artikel tentang kebebasan berpikir, hak perempuan dalam dunia Muslim, dan pentingnya pendekatan historis terhadap agama. Dalam sebuah wawancara ia berkata, "Saya tidak keluar dari Islam karena benci Tuhan, saya keluar karena cinta pada kebenaran, dan kebenaran tidak akan lahir dari ketakutan." Setelah beberapa tahun hidup sebagai agnostik, Salwa menemukan dirinya kosong. Ia bebas dari ketakutan religius, tapi juga kehilangan makna yang dulu ia temukan dalam spiritualitas. Pada suatu malam musim dingin di Lyon, ia menghadiri konser Natal yang digelar oleh sebuah gereja kecil. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia mendengar kisah Yesus, bukan sebagai nabi, tapi sebagai pribadi ilahi yang datang untuk menyembuhkan, bukan menghakimi. Musik, doa, dan keramahan jemaat membuatnya menangis, bukan karena terharu, tapi karena hatinya disentuh oleh sesuatu yang tak pernah ia rasakan. Kasih yang tak bersyarat. Salwa tak langsung masuk Kristen. Ia membaca Injil diam-diam selama berbulan-bulan. Ia membaca khotbah di bukit dan merasakan kelegaan dalam ajaran "kasihilah musuhmu" yang begitu kontras dengan narasi permusuhan yang pernah ia dengar dalam khotbah Jumat di masa lalu. Ia membaca tentang perempuan-perempuan dalam Alkitab, Maria Magdalena, perempuan Samaria, dan merasa untuk pertama kalinya Tuhan melihat perempuan bukan sebagai beban, tapi sebagai ciptaan penuh martabat. Pada Paskah tahun berikutnya, Salwa meminta dibaptis. Itu dilakukan secara privat, hanya dihadiri beberapa orang terdekat di gereja kecil itu. Ia tidak mengumumkannya secara publik, tapi baginya, itu adalah kelahiran kembali. "Aku tidak merasa meninggalkan sesuatu," katanya. "Aku merasa seperti pulang." Setelah dibaptis, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia alami, bahkan saat paling taat dulu. Tuhan dalam Yesus, bukan Tuhan yang menuntut aku menutup rambut, tapi Tuhan yang mengangkat wajahku dan berkata, "Engkau berharga di mataku." Ketika kabar konversinya bocor, reaksi keluarga dan komunitas lamanya jauh lebih keras dibanding saat ia menjadi agnostik. Kali ini, ia dicap sebagai pengkhianat, murtad 2 kali lipat. Seorang sepupunya bahkan mengirim pesan ancaman. Ibunya menyebutnya telah menjual agama untuk dunia barat. Tapi Salwa sudah tidak hidup dalam ketakutan. "Aku tak lagi butuh validasi dari manusia. Cukup Tuhan yang mengenalku." Beberapa tahun kemudian, Salwa mulai bersaksi secara terbuka. Ia tampil dalam diskusi lintas agama, menjadi pembicara tentang kebebasan berpikir dan hak perempuan mantan Muslim. Kesaksiannya viral di media Kristen berbahasa Arab dan Prancis. Namun ia selalu menekankan bahwa ia tidak menjadi Kristen karena membenci Islam, tapi karena menemukan dalam Kristus sesuatu yang tak ia temukan sebelumnya, pribadi yang memeluk luka-lukanya, bukan menghakimi masa lalunya. Sebagai orang Kristen, Salwa tidak menjadi fanatik. Ia tetap kritis, tetap berpikir. Tapi kini ia menemukan ruang di mana pertanyaan tidak dianggap dosa, di mana air mata tidak dilabeli lemah iman. Ia berkata, iman Kristen bukan sekadar sistem doktrin, tapi relasi. Aku bisa bicara dengan Tuhan tanpa merasa hina. Aku bisa bertanya tanpa dimarahi. Dalam Kristus, ia merasa menjadi manusia seutuhnya, bukan bayang-bayang laki-laki. Kisah Salwa Zarhane adalah kisah ratusan ribu perempuan Muslim di seluruh dunia yang bertanya, tapi dibungkam, yang ragu, tapi ditekan, yang berpikir, tapi dipaksa patuh. Ia tak mengajak siapapun meninggalkan agama, tapi mengajak setiap orang untuk jujur pada suara hatinya. Karena kadang, keimanan sejati justru lahir setelah kita berani melepaskan apa yang tidak lagi kita percaya. Kini Salwa tinggal dan melayani di komunitas Kristen Arab diaspora di Prancis. Ia menulis buku memoir berjudul Dari Diam ke Terang. Kisah seorang perempuan
yang menemukan Yesus, ia tidak pernah memaksa siapapun mengikuti jejaknya. Tapi ia ingin semua orang tahu bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus cahaya. Dan kadang, terang itu datang bukan dari yang kita warisi, tapi dari yang kita temukan sendiri setelah luka dan pencarian panjang.